Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ujung pedang yang tajam disertai oleh kekuatan Yuan yang liar, langsung bersiul saat melintas. Darah segar terciprat ke segala arah, saat banyak tokoh meludahkan darah dan terbang mundur. Tubuh mereka bergerak-gerak dan dengan cepat menjadi sedingin es. Di mata mereka ada jejak keputusasaan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya tampaknya memenuhi langit dan menutupi tanah, saat mereka tersapu keluar dari dalam awan hitam. Mereka seperti belalang saat mereka menyerbu ke pulau besar yang mengambang di langit. Teriakan ganas pertempuran bergema di seluruh tempat. Tangisan menyedihkan dan darah segar menambahkan lapisan kesengsaraan ke negeri itu. Su Rou memegang longsword di tangannya. Dengan tebasannya dia membunuh lebih dari selusin murid gerbang Yuan di sekitarnya. Gaun hijaunya juga diwarnai dengan darah. Wajah kecil dan cantiknya menatap lantai merah darah, saat kesedihan yang intens melintas di matanya. Semua murid, lindungi istana utama. Su Rou berteriak. Majestic Yuan Power melonjak dan dia sekali lagi menyebabkan banyak ahli gerbang Yuan di sekitarnya meludahkan darah, dan terbang mundur. Namun, ekspresi pucat muncul di wajahnya saat menghadapi serangan yang bertubi-tubi. Dimengerti, tak terhitung sosok di sekitarnya berteriak serempak. Mereka membentuk barisan besar yang mengelilingi istana, menghalangi serangan dari gerbang Yuan yang menyerang mereka dari segala arah. Namun, setiap kali murid gerbang Yuan menyerbu ke depan, murid 9 surga agung istana kemurnian akan meninggalkan tumpukan mayat. Setelah itu, mereka sekali lagi dipaksa untuk menarik mundur dari garis pertahanan mereka. Meskipun ini adalah masalahnya, tidak ada satu orang pun yang mundur. Meskipun ada keputusasaan di mata mereka itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Setiap tempat memiliki pilar iman yang hanya dimiliki oleh mereka saja. Sama seperti bagaimana murid-murid Dao Sekte percaya kepada Lindong, para murid 9 surga agung kemurnian istana memiliki pilar iman yang mereka percayai sepenuhnya dalam hati mereka. Pilar iman itu disebut Ling Qingzu. Dia adalah orang yang paling menonjol dari Nine Heavens Supreme Purity Palace dalam 1000 tahun terakhir. Ini bukan sesuatu yang hanya dirasakan oleh para murid. Bahkan penguasa istana dan banyak tetua sangat percaya akan hal ini. Selama dia belum jatuh, Nine Heavens Supreme Purity Palace akan seperti bulan di langit, eksistensi abadi yang tidak akan pernah hilang. Suasana di dalam istana yang sederhana namun mengesankan itu terasa damai, sangat berbeda dari pertempuran putus asa yang menyebar di luar istana. Majestic Yuan Power berkumpul di banyak sungai yang mengalir di seluruh aula. Orang bisa melihat benda yang seperti kristal berkelap-kelip dan tak terhitung jumlahnya di dalam sungai Yuan Power. Kristal yang menyilaukan seperti berlian. Sungai-sungai Yuan Power ini berkumpul menjadi formasi kuno dan kompleks. Ada puluhan tetua yang duduk di sekitar formasi. Kulit mereka pucat pasi. Majestic Yuan Power terus-menerus melonjak keluar dari dalam tubuh mereka, sebelum berkumpul bersama dan mengalir ke formasi kuno. Yuan Power terkondensasi menjadi teratai hijau di tengah formasi. Di atas teratai hijau duduk sosok yang indah dan cantik. Dia memiliki rambut hitam dan halus. Kulitnya seputih salju, dan alisnya bengkok seperti daun willow. Meskipun ada selubung tipis di wajahnya, masih mungkin untuk melihat garis render jiwanya. Pada saat ini, tangannya yang ramping telah membentuk gerakan yang sangat misterius. Ujung jari-jarinya saling bersentuhan, sementara telapak tangannya melengkung menjadi busur yang luar biasa. Seolah-olah seluruh dunia terkandung di dalamnya. Riak yang tak terlukiskan dipancarkan secara diam-diam. Seorang wanita parubaya yang cantik di bagian paling depan menatap tajam ke arah kecantikan ekstrim yang berada di tengah formasi. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, dan seteguk darah esensi jatuh ke formasi. Setelah itu, seruan nyaring terdengar. Qingzu, rasakan zenith ini, ucap seorang tetua. Bro, selusin tetua di sekitarnya juga meludahkan seteguk darah esensi, ketika aura di tubuh mereka dengan cepat melemah. Rambut mereka yang semula putih, berangsur-angsur layu dan bahkan rontok pada saat ini. Formasi besar dan kuno tampaknya berputar diam-diam pada saat ini. Detik berikutnya, keindahan ekstrim di dalam formasi tiba-tiba bergetar. Orang bisa melihat sinar tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Cahaya ini tampak sangat buram, dan hanya berukuran 5 kaki. Namun, cahaya kecil 5 kaki ini berisi riak yang sangat kuno, repel kabur yang tampaknya merupakan kekacauan primer itu sendiri.
Kegembiraan liar terungkap pada wajah-wajah yang dikalahkan para tetua di sekitarnya ketika mereka melihat pemandangan ini, ketika air mata keruh bergulir di wajah mereka. Pada akhirnya, mereka berjuang untuk berdiri, dan dengan tulus berlutut ke arah keindahan ekstrim di tengah formasi. Apakah itu benar-benar berhasil? Gumam salah satu tetua. Wanita setengah baya cantik menonton adegan ini, saat tubuhnya bergetar dengan kegembiraan. Tanpa mempedulikan rambutnya yang cepat memutih, dia tertawa keras, hahaha, sudah 1000 tahun. Nine Heavens Supreme Purity Palace, aku akhirnya memiliki seorang murid yang benar-benar merasakan zenith. Kita semua bisa mati tanpa penyesalan, ucap seorang tetua. Grup, wanita parubaya yang cantik sekali lagi memuntahkan seteguk darah saat tawa nyaringnya terdengar, dan tubuhnya dengan cepat runtuh. Para tetua lainnya juga perlahan-lahan jatuh ke tanah, saat aura mereka secara bertahap menghilang. Berdengung, sungai-sungai Yuan Power yang luas dan tak berujung di udara tiba-tiba bersiul ke bawah. Akhirnya, itu mengalir ke keindahan yang ekstrim. Dihadapkan dengan masuknya kekuatan yang bahkan seorang ahli panggung samsara biasa tidak akan bisa bertahan, wanita berpakaian putih benar-benar berhasil secara langsung menyerap semua itu. Wush! Keindahan besar tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat, saat sungai Yuan Power mengalir ke tubuhnya. Matanya seperti lautan yang dalam, jernih, dan tanpa batas. Namun, ada juga riak unik di dalamnya. Riak ini tampaknya naik di atas dunia. Namun, riak itu hanya ada sesaat sebelum menghilang. Segera setelah itu, sosoknya muncul di samping kecantikan setengah baya yang telah menua dengan cepat. Dia buru-buru membantu tetua itu naik dan dengan cemas berteriak. Guru, ucap Ling Qingzu. Wanita parubaya yang cantik itu perlahan-lahan membuka matanya setelah Ling Qingzu berteriak. Dia melihat kecantikan besar bermata merah, dengan mata senang. Darah di sudut bibirnya membuatnya tampak sangat sedih. Qingzu, kamu benar-benar berhasil, ucap Aang Guru. Siapa lagi murid di istana kesucian tertinggi 9 surga ini, yang akan dialamatkan hingga sedemikian rupa selain Ling Qingzu? Guru, bagaimana perasaanmu? Ianya Ling Qingzu sambil dengan erat memeluk kecantikan setengah baya. Pada saat ini, suaranya menjadi sedikit tercekat, meskipun biasanya dia terlihat cuek dan acuh tak acuh. Hahaha, aku telah menyerahkan seluruh kultivasi hidupku kepadamu. Aku khawatir akan sulit untuk mempertahankan hidup aku ini, jawab wanita parubaya yang cantik itu, sambil perlahan-lahan mengulurkan tangannya, dan menyeka air mata Ling Qingzu, lalu berkata. Tidak perlu sedih. Mampu menyaksikan kamu merasakan zenith sebelum aku mati, itu sudah merupakan pencapaian terbesarku, ucap sang guru. Guru, kamu akan baik-baik saja, jawab Ling Qingzu. Butiran air mata jatuh dari mata Ling Qingzu saat dia dengan lembut terisak. Murid bodoh, tubuh aku ini terluka parah. Aku sudah sangat puas bisa melakukan sesuatu untuk kamu pada saat terakhir ini, ucap sang guru. Wajah wanita cantik itu hangat dan lembut. Dia melirik Ling Qingzu sebelum dia tiba-tiba berkata, orang yang mengambil keperawananmu, pada saat itu adalah Lindong dari Dao Sekkan, tanya sang guru. Ah! Ling Qingzu tertegun. Namun, dia menggigit bibir merahnya dengan erat dan menolak untuk berbicara. Kamu mengunjungi Kekaisaran Yan besar setiap tahun selama 3 tahun terakhir. Apakah kamu benar-benar berpikir guru ini tidak tahu apa yang kamu lakukan? Ucap wanita parubaya yang cantik itu, dan melanjutkan perkataannya dengan lembut. Aku hanya tidak pernah membayangkan, bahwa akan benar-benar datang suatu hari, di mana muridku yang menyendiri dan sombong ini, akan melakukan hal-hal seperti itu untuk seorang pria. Bocah kecil itu benar-benar diberkati, ucap sang guru. Dia membantuku kembali di daerah iblis unik. Aku hanya ingin membalas budi ini. Guru, tolong jangan berpikir lebih banyak tentang itu. Qingzu tidak memiliki banyak harapan dalam hal percintaan. Aku hanya ingin memastikan 9 surga agung istana kemurnian berhasil selamanya. Ling Qingzu berkata dengan lembut. Kamu gadis bodoh. Aku sudah tahu apa yang terjadi sejak kamu kembali dari Kekaisaran Yan besar saat itu. Namun, kamu sangat keras kepala, dan menolak menyebutkan nama orang yang mengambil keperawanan kamu. Bukankah ini karena kamu takut guru akan merobek orang itu menjadi beberapa bagian karena kemarahan? Tapi, dengan mengambil keperawananmu saat itu, orang itu juga benar-benar telah menghancurkan skill kemurnian besar yang telah kamu praktikkan dengan keras selama bertahun-tahun. Itu adalah sesuatu yang penting untuk merasakan zenith, ucap wanita parubaya yang cantik itu sambil menghela nafas. Guru, tidak mungkin semuanya sempurna di dunia ini. Meskipun keterampilan kemurnian hebat yang telah aku praktekkan hancur, aku juga akhirnya mendapatkan berkah dari bencana ini, dan berhasil merasakan zenith. Hanya siapa yang dapat dengan jelas membedakan antara berkah dan bencana.
Ling Qingzu berkata. Kamu masih melindunginya, bahkan sampai sekarang. Kamu telah mencoba merasakan zenith selama bertahun-tahun. Bocah kecil itu sangat bertanggung jawab atas kenyataan ini, bahwa kamu hanya dapat menerimanya sekarang, ucap sang guru. Wanita parubaya yang cantik itu tertawa getir. Segera setelah itu, dia menghela nafas dan berkata, semoga lelaki kecil itu memang layak untukmu. Kamu telah merasakan zenith. Meskipun ini hanya tahap awal, pencapaian di masa depan kamu tidak akan terbatas. Qingzu, tahukah kamu apa rahasia terbesar yang disembunyikan oleh 9 surga tertinggi kemurnian istana kita? Wanita parubaya itu terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba bertanya. Tidak, jawab Ling Qingzu sambil menggelengkan kepalanya. Ada ekspresi agak hilang di matanya yang cantik. Bahkan dengan posisinya di Nine Heavens Supreme Purity Palace, dia masih belum sepenuhnya menyadari rahasianya. Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa rahasia yang disebut ini sangat tersembunyi. Hehehe, masalah ini telah disampaikan secara lisan dari satu master istana ke yang lain di Nine Heavens Supreme Purity Palace sejak generasi pertama. Istana 9 surga agung tertinggi kita memiliki nama lain di masa lalu yang jauh. Dan itu disebut Istana Zenith, ucap sang guru. Hah, Istana Zenith, ucap Ling Qingzu yang sedikit terkejut. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah membaca banyak teks kuno, dia belum pernah membaca tentang keberadaan sekte besar ini pada zaman kuno itu. Sejujurnya, Nine Heavens Supreme Purity Palace tidak memiliki kualifikasi untuk menyebut dirinya penerus Istana Zenith. Tentu saja, kamu mungkin sekarang dianggap telah hampir menyentuh jalan Istana Zenith. Namun, kamu tidak bisa menyebut dirimu anggota Istana Zenith. Wanita parubaya yang cantik itu menjelaskan. Hanya ada satu anggota di Istana Zenith ini sejak zaman kuno itu, tambahnya. Satu anggota saja. Ling Qingzu mengerutkan kening dan bertanya, siapa dia guru? Tanya Ling Qingzu. Orang yang berdiri di puncak dunia ini, dia adalah Tuan Lambang Simbol Agung. Jawab sang guru. Rasa hormat yang sangat fanatik tiba-tiba muncul di mata wanita parubaya yang cantik itu. Tuan Simbol Leluhur, ucap Ling Qingzu kaget. Sosok cantik Ling Qingzu bergetar, dan ekspresinya akhirnya berubah. Pakar puncak yang pernah memimpin kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini untuk melawan Yimo yang jahat, sebenarnya adalah pendiri Istana Zenith ini. Istana Zenith tidak diciptakan oleh tuan-tuan lambang simbol leluhur. Namun, nama ini berasal darinya. Bahkan kita tidak tahu apakah yang disebut Istana Zenith adalah sekte, atau apakah itu mewakili rahasia yang lebih besar lagi. Tuan lambang simbol dapat dianggap sebagai anggota Istana Zenith. Di antara 8 murid besarnya, juga dikenal sebagai 8 master kuno, Ice Master mungkin bisa dianggap setengah anggota. 7 master yang tersisa tidak dapat memenuhi kriteria. Namun, aku percaya bahwa mereka mungkin tidak secara jelas menyadari arti dari Istana Zenith ini. Ini sepertinya menjadi rahasia tersembunyi terbesar di dunia ini. Dari sudut pandang tertentu, kamu juga bisa dianggap sebagai murid ke-9 dari Tuan Lambang Simbol, ucap sang guru. Ling Qingzu kaget. Masalah ini terlalu misterius. Selain bingung, dia akhirnya mendapatkan koneksi dengan ahli yang berdiri di puncak dunia. Uhuk-uhuk. Wanita parubaya yang cantik itu terbatuk-batuk hebat saat dia mengucapkan kata-kata ini. Darah terus merembes keluar dari bibirnya, dan sisa kehidupan di matanya dengan cepat menghilang. Jangan menangis Qingzu. Kamu harus berjanji kepada guru, bahwa kamu akan memastikan kalau istana kesucian tertinggi 9 surga kita akan berlanjut selama puluhan ribu tahun. Itu tidak boleh berakhir di tanganku. Wanita parubaya yang cantik itu dengan erat meraih tangan Ling Qingzu pada saat terakhir, ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir ini. Kehidupan dalam mata yang terakhir juga benar-benar menghilang. Guru, teriak Ling Qingzu. Ling Qingzu menangis dengan sedih. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam lengan wanita parubaya yang cantik itu, saat dia menangis tanpa akhir. Para tetua yang terluka parah di istana mengungkapkan ekspresi sedih dan terisak. Qingzu, sekarang bukan saatnya untuk berduka. Istana kesucian tertinggi 9 surga kita menghadapi bahaya untuk dihancurkan. Kamu harus bertarung untuk mencegah kehancuran kami. Seorang tetua berkata dengan suara yang dalam, sambil menekan luka di dalam tubuhnya. Tangan Ling Qingzu dengan lembut menghapus air mata di wajahnya. Setelah itu, dia berlutut ke arah tubuh wanita setengah baya yang sudah sedingin es. Dia hormat kau tahu 3 kali. Air mata seperti sejernih kristal itu jatuh ke tanah, dan meninggalkan bercak air. Guru, kamu bisa percaya bahwa gerbang istana tidak akan pernah jatuh, bahkan jika Qingzu mati. Ucap Ling Qingzu. Ling Qingzu perlahan-lahan mengepalkan tangannya yang ramping, ketika vena kecil menonjol di permukaan kulitnya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba berdiri.
Tangannya memegang pedang panjang saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya. Sinar cahaya merobek pintu-pintu istana, sambil disertai dengan aura ketajaman yang meluap. Setelah itu, dia menerjang hujan darah yang merembes ke langit. Di tengah perkelahian berdarah di langit, sosok ramping itu muncul seperti bunga yang mekar secara perlahan dari dalam api. Pada akhirnya, itu akan berubah menjadi abu, tapi itu adalah kewajiban untuk tidak pernah melihat ke belakang. Wush! Majestic Yuan Power meletus dari dalam tubuh Surou, ketika pedang panjang di tangannya berubah menjadi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, menewaskan selusin murid-murid Yuan Gate di sekitarnya. Namun, kekuatan Yuan dalam tubuhnya jelas tidak bisa bertahan lama dalam menghadapi serangan seperti banjir bandang ini. Wajah cantiknya sekarang dipenuhi dengan warna pucat. Meskipun gelombang kelelahan mengerikan menyebar dari dalam tubuhnya, Surou masih dengan erat mengepalkan giginya saat dia melihat mayat-mayat yang menutupi tanah. Kedua matanya memerah, sementara ketidakberdayaan naik di dalam hatinya. Para penyerang saat ini masih murid biasa gerbang Yuan. Para tetua yang sangat menakutkan itu hanya menonton perlawanan mereka dengan sikap acuh tak acuh. Setelah para tetua ini menyerang, kemungkinan bahwa pertahanan istana kesucian tertinggi 9 surga akan segera runtuh. Saat ini, mereka hanya menikmati perjuangan panik 9 surga agung kemurnian istana sebelum dihancurkan. Saudari junior Surou, hati-hati. Teriakan yang mendesak tiba-tiba terdengar saat Surou merasa sedikit linglung. Dia tiba-tiba mendapatkan kembali fokusnya. Pori-pori di tubuhnya menyusut ketika dia melihat 3 bayangan pedang tajam, yang disertai dengan kekuatan Yuan yang sangat keras tiba-tiba saja sudah tiba. Ketiga serangan ini sangat mematikan. Orang-orang yang telah menyerangnya ini jelas-jelas seorang ahli dari gerbang Yuan, dan masing-masing tidak lebih lemah dari Surou. Serangan diam-diam dari trio gerbang Yuan itu telah menutup semua rute pelarian Surou. Selain itu, mengingat betapa lelahnya Surou, tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan tersebut. Surou juga menyadari kondisinya sendiri. Dia menyaksikan bayangan pedang yang tajam dengan cepat membesar di matanya, sementara ketidakberdayaan dan tekanan muncul di bibirnya. Apakah ini nasib istana kesucian tertinggi 9 surga, gumam Surou dengan sedih. Wush! Serangan tajam tiba dalam sekejap. Namun, cahaya hijau tiba-tiba menembus udara, tepat saat serangan akan mengenai Surou. Saat cahaya hijau melintas, 3 ahli Yuan Gate tahap kehidupan mendalam sempurna meledak menjadi kabut berdarah tanpa bisa menjerit. Bang-bang, momentum cahaya hijau tidak berkurang setelah menyapu 3 ahli gerbang Yuan. Banyak murid gerbang Yuan di belakang trio itu, semuanya dilenyapkan oleh cahaya hijau yang tajam. Dalam sekejap, ruang kosong besar muncul dalam banjir darah dari murid Yuan Gate secara spektakuler. Kemunculan tiba-tiba dari serangan kuat ini, juga menyebabkan pertempuran yang memasuki langit telah berhenti. Surou dan murid 9 surga agung lainnya dari Istana Kemurnian untuk sejenak tertegun. Setelah itu, mereka terkejut dengan gembira saat melihat kecantikan melayang mengenakan gaun putih. Longsword di tangannya perlahan-lahan tiba. Sikap awalnya yang dingin, saat ini menjadi sangat dingin. Kakak senior Kingzu, ucap murid lain. Tak terhitung murid 9 surga surgawi kemurnian istana segera berteriak saat mereka menatap sosok itu. Semangat mereka yang awalnya putus asa, pada saat ini sangat meningkat. Kakak perempuan senior, ucap Surou. Surou memandang wanita berpakaian putih yang perlahan-lahan datang ke sisinya. Meskipun yang terakhir masih mengenakan cadar, mungkin bagi Surou untuk mendeteksi dingin dan niat membunuh di wajah Kingzu. Saudari junior, ini pasti sangat sulit bagi kalian semua, ucap Kingzu sambil menatap wajah lelah Surou. Setelah itu, dia melirik murid-murid 9 surga agung Supreme Purity Palace yang penuh luka. Tangan yang bergetar saat menggenggam pedang panjang itu, dengan lembut terdiam saat dia secara perlahan berkata. Kakak perempuan senior, melindungi Nine Heavens Supreme Purity Palace juga merupakan tugas kita. Surou menggelengkan kepalanya dan berkata. Ling Kingzu dengan ringan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang penuh awan hitam. Murid gerbang Yuan terus-menerus bergegas dari dalam awan hitam. Dia bisa melihat beberapa sosok tetua di tengah-tengah awan hitam itu. Tekanan kuat menyebar dari tubuh mereka, menyelimuti seluruh istana 9 kesunyian 9 surga. Mereka adalah ancaman yang nyata. Hahaha, seseorang yang layak akhirnya muncul, di mana penguasa istana dari 9 surga kemurnian kamu, ucap tetua pertama. Tetua Yuan Gate pertama memandang Kingzu dari langit dan tertawa samar. Namun, dia dengan cepat menghela nafas, oh, aku lupa kalau dia terluka parah olehku. Mungkin dia sudah mati, tambahnya. Tak terhitung murid 9 surga surgawi kemurnian agung menatap tetua pertama gerbang Yuan dalam kemarahan, saat tubuh mereka bergetar karena marah.
Apakah kamu yang melukai guru? Tanya Ling Qingzu. Mata Ling Qingzu sedingin es yang dingin, saat dia menatap sesepuh pertama gerbang Yuan. Aura yang menakutkan tiba-tiba membentang dari dalam tubuhnya dan meletus ke langit. Kekuatan aura itu telah mencapai tahap samsara. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aura panggung samsara belaka ini memancarkan perasaan bahaya yang samar, bahaya yang bahkan lebih besar daripada para pakar puncak yang telah menyentuh reinkarnasi. Oh, tetua Yuan Gate pertama mengangkat alisnya setelah dia merasakan aura Ling Qingzu, dan dengan dingin tersenyum. Dari kelihatannya, Master Istanamu telah menyerahkan semua Yuan Power-nya kepadamu tepat sebelum dia meninggal ya. Kamu benar-benar luar biasa. Ada kemungkinan 90% dari proses pewarisan seperti itu gagal, namun, kamu benar-benar berhasil. Namun, jadi bagaimana jika kamu berhasil mendapatkan kekuatannya, ucap tetua pertama. Pandangan mengejek terungkap di mata tetua pertama gerbang Yuan saat dia melanjutkan. Bahkan Tuan Istanamu dikalahkan olehku. Apakah kamu pikir anggota generasi yang lebih muda seperti kamu cocok untuk orang tua ini, ucap tetua pertama. Mata cantik Ling Qingzu menatap dengan tenang pada tetua pertama gerbang Yuan. Matanya yang sangat dingin menyebabkan tetua pertama sedikit mengernyit. Segera setelah itu, dia dengan dingin tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan melambaikan tangannya. Bunuh dia, ucap tetua pertama. Dimengerti. Seorang tetua gerbang Yuan di belakangnya menanggapi dengan hormat. Setelah itu, si tetua perlahan-lahan melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Aura yang mengerikan menyebar saat dia berjalan, sementara cahaya hitam jahat melintas jauh di dalam matanya. Kekuatan sesepuh gerbang Yuan ini jelas pada tahap samsara. Selain itu, kekuatan auranya jelas jauh lebih besar dari Zhao Kui, orang yang telah dibunuh Lindong. Terbukti, Yuan Gate telah menginvestasikan banyak untuk menghilangkan 9 surga agung Istana Kemurnian. Yongling, kamu dengan cepat menyerah saja, dan membuat 9 surga agung Istana Kemurnian tunduk pada gerbang Yuan kami. Jika tidak, tidak akan ada yang tersisa dari 9 surga agung Istana Kemurnian kamu. Ucap tetua gerbang Yuan sambil menatap Ling Qingzu dengan sepasang mata gelap dan dingin, saat dia dengan dingin berteriak. Namun, ekspresi Ling Qingzu tumbuh semakin dingin sebagai tanggapan. Dia mengambil langkah ke depan, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas ke depan. Berdengung, kekuatan Yuan di daerah itu tiba-tiba melonjak saat pedangnya diayunkan. Sinar hijau menembus kehampaan pada kecepatan yang tak terlukiskan, dan bahkan ruang itu sendiri tampaknya telah terpotong pada saat itu. Awas! Mata dari tetua pertama gerbang Yuan tiba-tiba menyusut setelah melihat ini, saat dia berteriak dengan keras. Bulu-bulu di tubuh sesepuh gerbang Yuan tiba-tiba berdiri ketika perasaan bahaya yang kuat melintas di hatinya. Yuan Power yang besar dan perkasa langsung melilitnya seperti dinding besi. Wush! Sinar cahaya hijau turun tepat saat pertahanannya dibentuk. Setelah itu, ia melewatinya. Kekuatan Yuan yang melonjak, dan ekspresi di wajah sesepuh gerbang Yuan segera membeku. Retak, suara samar tiba-tiba ditransmisikan dari pertahanan Yuan Power yang megah. Setelah itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya tertegun melihat retakan dengan cepat memanjang di atasnya. Pada akhirnya, pertahanan tangguh yang tak tertandingi berantakan dengan ledakan terakhir. Sementara ini terjadi, tubuh sesepuh Yuan Gate di dalam juga muncul ke dalam kabut berdarah. Suara udara dingin yang dihirup bergema di dalam area. Tidak ada yang bisa menduganya, bahwa ahli super tahap samsara akan dibunuh oleh Ling Qingzu dalam satu serangan. Saat kabut berdarah naik, roh Yuan yang dicelup ke dalam cahaya hitam telah melarikan diri dari dalamnya. Teriakannya yang tajam dan sengit bergema di langit, dasar pelacur kecil. Beraninya kamu menghancurkan tubuhku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Teriak tetua yang tubuhnya hancur. Orang yang tidak berguna, gumam tetua pertama. Kilatan dingin melintas di mata tetua pertama. Dengan gelombang lengan bajunya, roh Yuan disimpan di dalam lengan bajunya. Setelah itu, matanya yang gelap dan menyeramkan fokus pada pedang panjang yang dipegang Ling Qingzu. Mata-mata Ling Qingzu masih dingin, tetapi pucat pudar melintas di wajahnya, itu sudah jelas, bahwa serangan kuat dari sebelumnya telah mengkonsumsi sejumlah besar energi. Kamu memang layak menjadi murid yang paling menonjol dalam sejarah 9 surga agung Istana Kesucian. Kemungkinan bahkan guru kamu tidak dapat dibandingkan dengan kamu. Namun, apakah kamu berpikir bahwa kamu sendirian saja, itu bisa menyelamatkan 9 surga agung Istana Kemurnian hari ini? Semua murid gerbang Yuan, dengarkan. Cuci 9 surga Istana Kemurnian tertinggi dengan darah. Tetua pertama melambaikan tangannya dengan kemarahan. Suaranya dipenuhi dengan niat pembunuhan yang brutal.
Dimengerti. Murid-murid gerbang Yuan mengeluarkan teriakan yang mengguncang setelah mendengar teriakan tetua yang pertama, sementara keinginan membunuh memenuhi langit. Surou mengepalkan giginya setelah melihat gelombang ofensif Yuan Gate lagi. Dia segera memimpin semua orang untuk memblokir serangan itu. Saudara perempuan junior, ucap Ling Qingzu. Namun, dia dihentikan oleh Ling Qingzu. Ling Qingzu melirik serangan para murid gerbang Yuan, dan dengan lembut berkata, "Pimpin para murid semuanya, dan segera mundur. Aku akan berada di belakang kamu," ucap Ling Qingzu. "Kakak senior Qingzu," teriak Surou yang khawatir. Meskipun Ling Qingzu telah menunjukkan kekuatan yang menakjubkan sebelumnya, Yuan Gate itu luar biasa. Selain itu, tetua pertama Yuan Gate yang paling tangguh belum mengambil tindakan. Bagaimana Ling Qingzu bisa menghentikan mereka sendirian, pikir Surou. "Kakak senior, kita tidak takut mati. Izinkan kami untuk tetap tinggal dan berbagi nasib dengan 9 surga Istana Kemurnian tertinggi." Para murid 9 surga agung Istana Kemurnian di sekitarnya berkata dengan tergesa-gesa. "Jika kalian semua mati, Nine Heavens Supreme Purity Palace akan lenyap selamanya," jawab Ling Qingzu. Longsword di tangan kanannya, Ling Qingzu mengepalkan tangan yang kirinya, dan tanda yang terlihat sederhana muncul di dalamnya. Setelah itu, suaranya yang dingin menyebar. "Dengan posisiku sebagai pemimpin istana baru dari 9 surga tertinggi Istana Kemurnian, aku memerintahkan kalian semua untuk segera mundur. Mereka yang tidak taat akan diusir dari sekte," ucap Ling Qingzu. "Kakak perempuan senior," ucap para murid. Air mata mulai berkumpul di mata murid-murid 9 surga agung Purity Palace yang tak terhitung jumlahnya, saat mereka tanpa sadar berlutut. Pemandangan lautan orang-orang ini sangat spektakuler. "Dengarkan aku jika kamu tidak berharap kematianku sia-sia," ucap Ling Qingzu. Air mata tampak jatuh di bawah tabir, tetapi dengan cepat berserakan oleh angin. Selanjutnya dia mengangkat kepalanya, dan perlahan-lahan menuju ke arah serangan Yuan Gate. Sosok pedang tipis muncul seperti kesepian, tetapi ditentukan di bawah matahari yang terbenam. "Qingzu mungkin mati, tapi sekte itu tidak akan pernah jatuh," ucap Ling Qingzu. Qingzu mengangkat kepalanya. Suara dinginnya berisi kemauan keras saat itu bergema di langit. "Kamu memang memiliki tulang punggung yang keras," ucap tetua pertama. Tetua Yuan Gate tertawa terbahak-bahak dengan seram, ketika kebrutalan yang tak ada habisnya muncul di matanya. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya saat suara sedingin es menyebar. "Bunuh! Jangan biarkan satu pun tetap hidup." Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."